Pada zaman dahulu, di suatu pagi, dengan hembus angin yang sejuk di daerah Tumapel, terlihat seorang pemuda yang sedang tergeletak tidur di suatu teras rumah. Tak lama kemudian, seorang laki-laki tua menghampirinya. Nak, nak, bangunlah nak. Apa yang terjadi denganmu? Oh, maafkan saya Tuan. Semalam saya mabuk berat. Habis itu saya tidak ingat kejadian lain Tuan. Oh ya udah, bangunlah saja dulu. Perkenalkan, nama saya Logawe. Lagi pula Tuan, terima kasih Tuan. Nama saya Kenaro. Mereka berdua pun berjalan memasuki rumah Logawe. Si, duduk dulu. Terima kasih Tuan. Ada yang ingin kubicarakan denganmu, Kenaro. Bicarakan perihal apa Tuan? Aku setelah mendengar banyak tentang dirimu. Kau adalah orang yang gagah berani, tetapi kau memabuk-mabukan. Apakah kau mau berubah? Aku akan membawamu ke suatu tempat. Kamu berubah. Tempat di mana itu Tuan? Tempat di mana kamu mengabdi kepada Tunggul Amatung. Apakah Tuan bisa itu membawa saya ke sana? Tidak usah memanggilku Tuan, panggil saja Paman, biar lebih akrab. Baik Paman. Keesokan harinya, Logawe mengajak Ken Arok ke Tumapel untuk diperkenalkan kepada Tunggul Ametung. Salam Paduka. Hamba telah menemukan pengawal pribadi yang cocok untuk Paduka. Perkenalkan, namanya Ken Arok. Suatu kehormatan untuk bertemu denganmu, wahai Paduka Raja. Ya, aku memang sangat membutuhkan pengawal pribadi. Dan kau tidak usah khawatir, Kenaro. Logawe adalah orang kepercayaanku. Dan kau kutunjuk sebagai pengawal pribadiku. Terima kasih wahai Paduka Raja. Saya akan berjanji akan menjadi pengawal Anda yang... Baiklah. Kenedes, kemarilah. Baik Kakanda, tunggu sebentar. Duduklah sampingku. Perkenalkan, ini adalah Kenarok, pengawal pribadiku yang baru. Kenarok, perkenalkan, ini istriku, Kendedes. Perkenalkan, saya Kenaro. Dan saya Kendedes. Sekelompok dayang tidak sengaja melihat Ken Arok sedang mengamati Ken Dedes dengan sangat perhatian dari kejauhan. Sungguh tampan pria itu. Siapa ya namanya? Senyumannya manis sekali. Kau kemana saja? Kau tidak tahu siapa pria itu? Memangnya kau tahu? Ya jelaslah aku tahu. Tentang hal seperti ini aku tahu. Apalagi tentang pria tampan itu. Ya ampun, tampan sekali. Benarkah? Cepatlah kasih tahu aku. Kau pasti hanya berpura-pura kan? Sebenarnya kau tidak tahu apa-apa. Ya tidaklah, aku benar-benar tahu. Dia adalah pengawal pribadi Paduka Tunggul Ametung yang baru. Benarkah? Itu artinya aku akan bertemu dengannya setiap hari. Kau jangan ganjen di depannya. Makan apa sih? Sepertinya asik sekali. Oh ya ampun, hidangannya belum matang. Cepatlah, sebentar lagi makan malam. Iya, tenang. Sebentar lagi nih selesai. Tenang bagaimana? 15 menit lagi makan malam. Cepatlah selesaikan. Iya, berisik. Seperti kebanyakan orang yang sedang jatuh cinta, Ken Arok pun ingin mencurahkan isi hatinya kepada orang yang mungkin mau mendengarkan ceritanya tentang Ken Dedes. Ken Arok pun akhirnya menemui Logawe. Paman, aku sangat ingin sekali bercurhat denganmu. Apa itu, Kenaro? Dari kemarin, Paman, pagi, sore, siang, dan malam, ada wanita yang selalu muncul di benakku. Senyumannya manis, rupanya cantik, dan memberikan cahaya kepada kehidupan. Siapakah wanita itu, Kenaro? Wanita itu, Paman, adalah Ken Dedes, Paman. Apa? Ken Dedes? Kau bercanda, Ken Arok. Kau tidak boleh mencintai Ken Dedes. Mengapa, Paman? Apakah Ken Dedes karena dia adalah istri majikanku? Apakah aku tidak boleh menyukai istri majikanku? Apakah itu salah, Paman? Tapi Tidak, Paman. Sudah cukup, Paman. Aku akan mencintai dia. Aku pamit dulu, Paman. Tak butuh waktu lama, Ken Arok beradaptasi dengan lingkungan barunya. Ia tak hanya menjadi pengawal pribadi Tunggul Ametung, tetapi
Ia pun menjadi salah satu orang kepercayaan Tunggul Ametung. Beberapa hari kemudian, Ken Arok pun menemui Empu Gandring, seorang pengrajin keris yang paling terkenal di Tumapel. Wahai Empu Gandring, bolehkah saya hendak untuk meminta bahwa Anda membuatkan keris yang sangat sakti sejagat raya ini? Kalau nggak bisa, baiklah anak muda. Amanlah kau keris sakti di jagat raya ini. Namun, waktunya adalah September. Oh, kalau masalah itu tidak apa-apa, Ki. Nanti saya akan mengambilnya dalam waktu 6 bulan. Asalkan keris itu adalah keris sakti sejagat raya, Ki. 3 bulan kemudian, Masih lama lagi. Aku harus menunggu 3 bulan lagi untuk mendapatkan keris sakti itu. Tapi aku tidak sabar untuk menunggunya. Aku ingin sekali memburu Tunggul Ametung. Sekarang juga aku akan menempuh Gandring. Ken Arok pun menemui Empu Gandring. Wahai Empu Gandring, aku akan mengambil keris tersebut. Sudah 3 bulan aku menunggunya. Tidak sabar lagi. Sabarlah wahai anak muda. Aku sudah bilang kepadamu, aku membutuhkan waktu 6 bulan untuk membuat keris ini. Dan kamu bisa mendatang kembali dalam 3 bulan. Tapi tidak apa, Ki. Aku akan mengambil keris ini. Tapi nak, keris ini belum sempurna. Walaupun belum sempurna, Ki. Aku ingin sekali mengambil keris tersebut untuk membunuh Tunggul Ametung dan mengambil alih kerajaannya. Tidak, keris ini tidak akan aku berikan. Kalau kau tidak memberikan keris tersebut, akan kurebut secara paksa. Sekarang. Pada akhirnya, Ken Arok dan Empu Gandring pun berkelahi. Lalu, keris itu direbut oleh Ken Arok serta ditusukkannya ke perut Empu Gandring. Di ujung ajalnya, Empu Gandring sempat menyumpahkan kutukan kepada keris itu yang telah dipegang oleh Ken Arok. Lalu, Empu Gandring pun meninggal. Dan Ken Arok pun meninggalkan jasadnya yang sudah terkujur kaku sendirian sebelum ada yang melihatnya. Apa yang kau pegang itu, Ken Arok? Bolehkah aku melihatnya? Silakan. Kalau mau. Wah, bagus sekali. Bolehkah aku meminjamnya? Ya, ini adalah keris sakti buatan Empu Gandring. Kau boleh meminjamnya untuk dipamerkan ke desa-desa. Dan kau juga boleh memamerkan ini sebagai Oh, baik sekali kau, Ken Arok. Terima kasih. ya, sampai itu dulu. Aku akan pamit dulu. Lalu, 2 orang gadis berjalan menuju rumah Empu Gandring yang bertujuan akan memesan keris itu. Misi, Ki, Aki. Misi, Ki, apakah kau ada di dalam? Benar, ayo masuk. 2 gadis tersebut pun terkejut melihat Empu Gandring yang sudah terkujur kaku oleh darah di sekujur tubuhnya. Tuhan, Ki. Ada apa, Nona? Tolong kami, Bu. Iya, tapi apa yang sedang terjadi? Sebenarnya apa yang sudah terjadi pada Empu, Nona? Entahlah, kami hanya ingin mengunjungi Empu. Namun, kami tidak tahu. Kami terus-terus memanggilnya dan dia tuh tidak menjawab. Namun, tetap saja dia tidak menjawab. Lalu aku membuka pintunya dan itu tidak terkunci. Ya sudahlah, kita harus segera mengurus jenazahnya. Kita harus segera menyemayamkannya. Beliau hidup sebatang kara. Hai, lihatlah apa yang kubawain. Memangnya apa yang kamu bawa itu? Ini adalah keris milikku, Sakti Mandraguna. Allah, aku tak percaya itu keris milikmu. Coba ku tengok. Wow, itu keris yang mengagumkan. Dari warnanya, bentuknya, dan lekukannya sangat bersona seperti miliknya. Allah, kau berbohong kan? Bilang saja kau terpukau dengan keris milikku ini. Harap sekali kau. Bolehkah aku melihat kerismu? Tentu saja. Wow. Bagaimana? Indah bukan? Apakah kau ingin meminjamnya? Benarkah? Kau sedih ingin meminjamkannya? Tentu saja tidak.
Tapi jangan berkata kepada orang lain kalau ini kerismu, karena aku telah berkata kepada orang lain bahwa ini keris milikku. Mereka telah mengira bahwa ini keris milikku. Oh, tenang saja. Ini keris tidak akan dikeluarkan lagi. Aku membeli keris ini hanya untuk koleksi saja. Baiklah, kalau begitu sekali lagi terima kasih Ken Arok. Ya, sama-sama. Ken Arok, Siap, Paduka. kemarin kamu tidak ikut menemaniku dalam penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kota. Sayang sekali. Tidak apa, Paduka. Penghargaan itu bisa engkau berikan lain kali saja. Aku tadi ada urusan yang lain, Paduka. Maafkan aku. Untuk lain kali, Paduka, kita akan mengambil penghargaan itu bersama-sama. Baiklah. Lagi pula, Paduka, di belakangmu terdapat serangga yang besar. Ya, bantulah aku untuk menyingkirkannya. Ken Arok. Siap. Apakah sudah, Ken Arok? Ya, sudah, Paduka. Maafkan aku, Paduka. Ini harus jadi, Bu. Tidurlah dengan tenang. Kanda, apa yang kau lakukan dengan suamiku? Aku telah membebaskanmu dari penderitaan, Kak Dedes. Mulai sekarang kita akan bersama-sama. Biarkan orang keji yang tidak bisa menjadi raja ini meninggal saja. Aku bunuh dia tadi dengan keris. Tapi aku tidak tahu, aku harus senang, aku harus sedih. Sepatutnya kau senang. Dia adalah raja yang tidak bisa diandalkan. Rakyat membencinya maupun aku. Dan aku tahu kau juga membencinya. Kau telah menutupi muka-muka kebohonganmu dari dulu. Aku tahu itu. Kau selalu menangis setiap malam. Tak lama kemudian, Ken Arok memanggil para prajurit di istana. Ada apa, Ginda? Paduka Raja Tunggul Ametung tampaknya telah dibunuh oleh seseorang. Dan seseorang tersebut telah melarikan diri. Lantas, apa yang bisa kami lakukan, Paduka? Di sini, tampaknya tidak asing lagi. Siapa pembunuhnya? Sepertinya saya mengetahuinya. Ini milik Kebu Ijo. Kemarin dia hendak menunjukkannya di sekitar sana. Apakah kau yakin tidak menuduhnya? Ya, aku sangat yakin. Mulai dari sekarang, ambil Kebu Ijo, bawa dia ke hadapan, cari dia di sekitar istana. Sekarang juga, laksanakan! Laksanakan, siap Paduka. Kau yang telah membunuh Tunggul Ametung. Saya menemukan di sini, di sekitar kerajaan. Ini adalah bukti bahwa kau telah membunuhnya. Jawab! Bukan aku, sungguh. Itu bukan keris milikku. Itu adalah keris milik. Jangan basa-basi! Beberapa minggu kemudian, Akhirnya Kak Dedes, kita bisa bersama. Aku sudah memendam lama perasaan ini. Aku sangat mencintai. Mulai kali ini, maukah kamu menjadi istriku? Ken Arok dan Ken Dedes pun akhirnya menikah. Ken Arok akhirnya naik tahta menggantikan Tunggul Ametung. Beberapa tahun kemudian, Tumapel yang dipimpin oleh Ken Arok mengalami banyak sekali kemajuan. Beberapa orang kaum Brahmana merasa perlu bekerja sama dengan Ken Arok untuk meruntuhkan kerajaan Kediri. Yang mulia Ken Arok, saya di sini ingin menawarkan kerjasama untuk meruntuhkan kerajaan Kediri dan mendirikan kerajaan kita masing-masing. Memangnya apa rencana? Kau bisikan ke saya. Mereka pun membisikkan tentang rencana mereka kepada Ken Arok. Rencana penyerangan pun mulai diagendakan. Akhirnya, setelah dilakukan penyerangan, pasukan Kediri yang dapat dikalahkan oleh Tumapel pun melepaskan diri dari kerajaan Kediri dan berkembang menjadi kerajaan yang dikenal dengan nama Singosari. Anak dari Ken Dedes dan Tunggul Ametung pun mulai beranjak dewasa. Dia bernama Anusapati. Anusapati merasa Ken Arok pilih kasih. Ken Arok lebih menyayangi adiknya Tohjaya daripada dirinya, Anusapati. Ibunda, kenapa ya Anda lebih menyayangi Tohjaya daripada aku? Apakah yang orang katakan itu benar bahwa aku bukan anak kandungnya? Benar, Nak. Ayah kandungmu dia dan istrinya kau sengaja tidak memberitahumu. Itulah yang terbaik. Jadi ternyata yang orang katakan itu benar. Pantas saja yang Anda lebih menyayangi Tohjaya daripada aku. Lantas
mengapa ayah Anda meninggal? Ayahmu dibunuh oleh seseorang. Katakan padaku, siapa pembunuhnya? Mengapa ibu diam saja? Apakah ibu menyembunyikan sesuatu dariku? Mungkin sudah saatnya ibu memberitahu tentang kebenarannya bahwa yang membunuh ayah kandungmu ialah Ken Arok. Benarkah Bunda? Aku sungguh tidak percaya akan hal itu. Benar nak, maafkan bunda baru memberitahumu sekarang. Parah. Aku tidak akan membiarkan dia hidup tenang. Dia harus membayar mahal akan semua itu. Jangan, kau tidak tahu Ken Arok orang seperti apa. Ibu hanya tidak ingin hal-hal buruk terjadi terhadapmu. Tenang saja Bu, aku tahu cara menghadapi orang seperti dia. Ken Arok harus mati. Dia telah membunuh ayahku. Tapi aku tak mau membunuhnya dengan tanganku sendiri. Aku tahu siapa yang harus diandalkan. Ada apa pangeran menyuruh saya? Apakah kau mau emas dan perak ini? Ini untuk saya pangeran. Tentu saja, tapi harus ada yang kau lakukan untukku. Apa itu pangeran? Bunuh Ken Arok untukku. Mengapa pangeran membunuh Ken Arok? Sudahlah, lakukan saja. Aku tahu Ken Arok juga memperlakukanmu dengan kurang baik. Ini kesempatanmu untuk balas dendam. Baik pangeran. Ini keris yang akan kau gunakan untuk membunuhnya. Semua telah kupersiapkan. Saat Ken Arok tertidur, kau tinggal menusuknya. Setelah kau berhasil, temui aku di gudang. Akan kuserahkan sisa emas dan peraknya. Baik pangeran. Hamba tunduk padamu. Dan yang mana makanan untuk paduka? Ini pangeran, Ya sudah, biar aku saja yang memberikan. makan pangeran. Ayah, ini makanan untuk ayah. Terima kasih. Tumben sekali kamu yang membawakannya sekarang, Abi Sabati. Ada apa, wahai? Iya, ya. Saya ingin menemui ibu. Saya kira ibu sama ayah. Oh, baiklah. Terima kasih kalau begitu. Ya, Saya permisi dulu. ya, silakan. Ken Arok sudah tertidur. Ini saatnya untuk kamu melakukannya. Baik pangeran. Maafkan aku yang mulia. Bagaimana? Berhasil? Iya pangeran. Ini untukmu. Terima kasih pangeran. Ini terus ya pangeran. Senang bekerjasama dengan Muki. Anda Sabati, kamu tidak pantas menjadi raja. Akulah yang lebih pantas karena akulah anak kandung dari Ken Arok. Tidak, kau tidak pantas menjadi raja di Singosari ini. Ayahmu pun tidak pantas, karena ayahmu telah mengambil singgasana Singosari ini dari ayah kandungmu. Betul amat. Aku tahu dia pembunuh ayahku. Cepat atau lambat dia akan mati karena aku akan membahaskan dendamnya dan singgasana dari. Selamat pagi Larsani. Aku tahu kamu sakit hati dengan Sabati karena dia memilih wanita lain dibandingkan dia. Benar, aku memang sakit hati olehnya dan aku sangat benci padanya. Oleh karena itu, aku ingin mengajak bekerjasama untuk menghancurkan diri. Anu Sapati, tolong aku sangat butuh bantuanmu. Tapi aku bukan siapa-siapamu lagi. Aku mohon, sekali ini saja. Aku berjanji aku tidak akan mengganggumu lagi. Kau butuh bantuan apa? Mari ikut denganku. Ah!
Kertojaya pun naik tahta menjadi raja menggantikan Anusapati yang meninggal. Namun, tak berlangsung lama sebab banyaknya mendapat protes dari warga dan elit istana. Akhirnya, kursi kepemimpinan pun diduduki oleh Ranggawani. Beberapa tahun kemudian, Wahai warga-wargaku, aku sudah tua. Aku akan mempercayakan Singosari ini pada putraku, Kartanegara. Sambutlah raja pada kalian. pada masa pemerintahan Kertanegara, Singosari mencapai puncak kejayaannya. Kau akan melakukan perluasan wilayah. Putus kau Maesa. Bikinlah ekspedisi ini, hancurkan Sriwijaya, dan jangan sampai pengaruh Cina ada. Mahesa dan pasukannya pun berangkat untuk melakukan ekspedisi yang diperintahkan Kertanegara. Namun, ternyata Cina mengirimkan wakilnya untuk menemui Kertanegara untuk melakukan perjanjian damai. Salam Paduka. Kedatangan saya di sini ingin mengajak Paduka untuk berdamai agar tidak terjadi perlawanan yang berlebihan. Mohon maaf, saya tidak. Tapi Paduka, itu boleh di sana. Baik, Paduka. Diam-diam, penguasa Kediri, Jayakatwa, yang juga merupakan besan Kertanegara, merencanakan upaya penyerangan terhadap Singosari. Singosari sedang lemah. Banyak pasukan yang dikirim untuk ekspedisi Pamalayu. Ini saatnya kita melakukan penyerangan. Oke Kanda, bagaimana dengan nasib anak kita Ardajaya? Tenang istriku, pasti anak kita berpihak pada kita. Salam hormat Paduka. Hamba mendapatkan kabar bahwa Jayakatwa akan menyerang. Apaan ini? Sialan. Baik mengerti, kau boleh pergi. Baik ya. Dayang, sini, mari. Baik Paduka. Kalau panggilkan Ardajaya dan Raden Wijaya sekarang. Tolong. Baik Paduka Raja. Ya, Kediri telah menyerang Singosari. Dan Singosari, saya sebagai raja akan memutuskan perang. Saya, ayahmu berdua, memutusmu untuk mewakili perselisihan ini. Untuk itu, maka laksanakanlah. Mengerti? Baik ayahanda. Ardajaya, harus saja. Kanda, bagaimana ini? Risik Saraswati, aku ini sedang pusing. Tinggalkan aku sendiri. Kang Mas, temui aku di tempat biasa. Ada apa Lira? Kang Mas, kau harus ikut pulang denganku ke Kediri. Apa yang membuat gua harus lebih memilih Kediri dibanding Singosari? Hal itu di sini tidak dianggap. Kertanegara lebih membanggakan Wijaya menantu kesayangannya daripada kau. Dan juga pasti dia akan lebih memilih Wijaya untuk menggantikan posisinya sebagai raja daripada kau. Kau benar adikku, tapi bagaimana dengan istriku? Tenang Kang Mas, semuanya bisa diatur. Salam hormat Paduka Raja. Ada apa Winarti? Hamba mendengar bahwa Pangeran Ardajaya telah bergabung dengan pasukan penyerang itu. Sudah kuduga. Baiklah, kau boleh pergi. Baik yang mulia. Apa? Kanda Jaya lebih memilih ayahnya. Kau sungguh tega Kanda. Kau meninggalkanku. Sudahlah anakku, kau harus merelakannya. Tapi ibu. Keesokan harinya, perang pun tak dapat lagi dihindari. Singosari, serang! Kediri, serang! Mungkin, pasukanku. Karena kekurangan pasukan, akhirnya Singosari kalah. Kertanegara meninggal dalam tragedi ini. Maka runtuhlah kerajaan Singosari.
Thank you.